Baiklah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu paparan materi oleh Ibu Susanti SPD. Baik, selamat pagi bunda-bunda semua yang ada di KTK Beringin 5 ini yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Saya akan berbagi aksi nyata, berbagi praktik baik, yaitu tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, perkenalkan terlebih dahulu, ini profil pribadi saya, nama Susanti SPD, alamat tempat tinggal Jalan Cilikriwut kilometer 34, kemudian instansi tempat saya bekerja TK Negeri 1 Atap Kanarakan, telepon 0821 5353 4043. Kebetulan pada saat ini saya sedang menjalani program guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palangkaraya, dan saya satu-satunya guru PAUD dari Kecamatan Bukit Batu yang mewakili kita untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak untuk tahun 2024 ini. Baik, terima kasih. Mungkin ya sekilas itu saja perkenalan dari saya. Ini agenda pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan sudah dibawakan oleh pembawa acara tadi, kemudian doa yang juga sudah saya bawakan, kemudian yang ketiga itu adalah paparan materi. Paparan materi itu ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, budaya positif, yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kemudian yang ketiga, segitiga restitusi. Kemudian kegiatan yang keempat, kita akan melaksanakan refleksi. Kemudian yang kelima, ada kegiatan umpan balik. Baik, sebelum kita memasuki materi, ada pertanyaan pemantik seperti biasa ya Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, untuk menambah pemahaman kita, untuk mencari tahu apa yang kita pahami tentang materi yang akan saya sampaikan nanti. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui atau Anda ketahui tentang budaya positif di sekolah? Apakah Bapak Ibu atau Anda pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Baik, saya beri kesempatan, mungkin ada yang ingin memberikan pemahamannya tentang pertanyaan pemantik pertama. Saya persilahkan. Tidak apa-apa, kita berbagi, tidak ada benar dan tidak ada salah ketika kita melakukan aksi berbagi praktik baik. Akan tetapi kita saling berbagi pengalaman, atau mungkin boleh saya tunjuk, mungkin Ibu Pini bisa menyampaikan sedikit pemahamannya tentang budaya positif yang Ibu ketahui di sekolah, atau yang pernah mungkin dilaksanakan di sekolah Ibu Pini. Ya, terima kasih untuk Ibu Susanti untuk kesempatannya. Di sini saya baru-baru belajar kemarin tentang budaya positif, yaitu berhubungan dengan tarian, yaitu tarian reog. Jadi saya mempelajari budaya dari tarian reog sendiri. Jadi sebelum saya mempelajari itu, saya memberi arahan untuk anak-anak murid untuk mengetahui bahwa tarian reog atau reog sendiri itu seperti apa. Jadi karena apa saya mengambil tarian reog atau reog itu sendiri? Karena di lingkungan sekolah saya itu sering ada hajatan ataupun festival yang diselenggarakan oleh ada pernikahan atau sunatan. Jadi di situ ditampil ada tarian reog tersendiri. Jadi anak-anak
langsung praktek melihat secara langsung bahwa tarian reog itu seperti apa dan reog itu seperti apa. Jadi apa yang dilihat oleh anak, di situ saya mengambil inisiatif bahwa itu yang harus saya pelajari untuk anak-anak. Jadi anak melihat secara langsung, anak belajar dengan guru bahwa reog dan festival reog, tarian reog itu seperti apa. Jadi sebelumnya saya sudah mengarahkan dan mempelajari bersama-sama dengan anak-anak sebelum mereka melihat secara langsung di festival itu sendiri. Jadi itulah yang bisa saya berikan, bahwa budaya yang seperti itu yang selalu ditingkatkan dan dilestarikan oleh budaya yang di tempat saya, daerah saya. Ya itu, terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, Bu Pini, jadi Bu Pini mengarahkan budaya positif itu ke kesenian ya. Jadi kesenian-kesenian daerah yang membawa budaya-budaya positif untuk peserta-peserta didik kita, di mana dari hal-hal positif itu anak-anak kita bisa belajar ya, bahwa oh seperti inilah budaya yang positif, tradisi yang bagus, kebudayaan yang bagus, seperti itu. Jadi anak-anak bisa mengambil poin-poin yang bagusnya, yang positifnya ya dari apa yang kita tampilkan untuk peserta didik kita. Baik, untuk pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana menurut Bapak Ibu atau Anda sekolah yang ideal? Apa saja ciri-ciri sekolah yang membuat siswa merasa nyaman dan bahagia? Tentunya sekolah yang nyaman dan bahagia itu adalah impian kita semua ya, bukan hanya impian gurunya tetapi juga impian peserta didiknya dan juga impian dari orang tua. Semua orang tua juga menginginkan bahwa di sekolah anak-anaknya dipastikan mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan, tentunya seperti itu. Nah, mungkin ada pengalaman dari ibu-ibu sekalian yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang kedua, mungkin bisa berbagi sharing untuk kita pada kesempatan hari ini. Mungkin siapa yang ingin berbagi, saya persilahkan. Mungkin tuan rumah, Ibu Eri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau di sekolah kami sendiri, saya merasa bagaimana menurut saya untuk menjaga supaya anak-anak kita berada di tempat kita menjadi merasa nyaman dan aman juga ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus membuat suasana belajar yang menyenangkan untuk mereka, yaitu dengan sesuatu yang baru atau dengan permainan yang baru juga. Dan juga untuk keamanan anak-anak kita dengan memberikan permainan atau menyediakan tempat mainan yang aman untuk mereka, sehingga mereka merasa terjaga, orang tuanya juga merasa aman dan nyaman, seperti itu. Terima kasih. Baik, menurut Ibu Eri, sekolah yang nyaman dan menyenangkan dan membahagiakan itu adalah bagaimana kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pemimpin di sekolah itu menyediakan baik dari fasilitas, pelayanan, baik juga dari segi bagaimana pola asuh yang dilaksanakan oleh ibu-ibu sekalian di sekolah. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk berbagi di pertanyaan pemantik ini. Kita akan memasuki tentang materi yang akan saya sampaikan ini ya, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada diri murid yang bertanggung jawab dan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil belajar Pancasila. Kemudian, mutu dari sekolah dapat terlihat dari budaya positif yang hidup dan berkembang di seluruh warga sekolah. Budaya positif ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah,
peran guru merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah, memegang peranan penting. Jadi peran kita sebagai guru di sekolah itu sangat penting ya, baik dalam perwujudan visi dan misi kita membutuhkan budaya positif di dalam sekolah kita. Nah, kemudian latar belakang, budaya positif sangat penting untuk dikembangkan pada proses pembelajaran anak usia dini, di mana pada usia tersebut merupakan masa fondasi yang menanamkan nilai-nilai karakter yang positif bagi anak yang akan tertanam hingga dewasa. Jadi apa yang kita tanamkan pada anak-anak kita pada saat ini, itulah yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Karakter-karakter baik yang kita tanamkan, maka itulah yang akan mewujudkan mereka menjadi orang-orang dewasa yang memiliki karakter-karakter yang baik. Nah, kemudian anak usia dini meniru yang dicontohkan oleh orang dewasa atau lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, budaya positif pada anak usia dini dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya pun disesuaikan dengan usia mereka dan dengan kasih sayang. Betul seperti yang dikatakan Ibu Eri tadi, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah harus dimulai terlebih dahulu dari pendidiknya, dari gurunya, dan juga dari kependidikannya, tenaga kependidikannya. Jadi peran-peran penting itu kita yang memangkunya. Bagaimana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Tujuan dari penerapan budaya positif tadi, yang pertama, menjadikan pengalaman baru bagi anak dalam menumbuhkan budaya positif mereka melalui kesepakatan kelas dan terbentuknya karakter yang merupakan cerminan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dan di dalam kelas sehingga terbentuk karakter positif pada diri murid. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian, ini pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah akan dapat menumbuhkan karakter positif yang bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menanamkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Nah, ini strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu posisi kontrol guru. Nah, penting bagi guru untuk memahami harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Nanti lebih lanjutnya akan ada di slide berikutnya ya penjelasannya. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar. Jadi kesepakatan kelas ini ibu-ibu berbeda dengan peraturan atau tata tertib yang sering kita tuliskan di dinding-dinding kelas kita bahwa dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi tidak hanya seperti itu ya. Dalam hal pembuatan kesepakatan kelas ini ada tahapannya yang di situ menempatkan bahwa muridlah yang memberikan ide dari mereka apa sebenarnya aturan yang ingin disepakati oleh peserta didik kita. Jadi ada pemikiran kritis dari anak-anak bahwa saya inginnya seperti ini kesepakatan kelas kita. Misalnya untuk hal tidak membuang sampah. Nanti dalam budaya positif itu tidak dengan kata-kata yang seperti itu, tetapi lebih ke arah lingkungan saya bersih dan sehat. Seperti itu ya. Itu sebuah keyakinan kelas yang berbentuk positif. Jadi anak tidak merasa tertekan untuk melakukan atau mengerjakan hal-hal yang menjadi aturan di sekolah, karena dengan kata-kata yang mereka buat sendiri. Saya cinta lingkungan yang bersih. Artinya dengan mencintai lingkungan yang bersih, otomatis mereka tidak membuang sampah dengan sembarangan. Nah, jadi seperti itu ya, membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik kita. Nah, kemudian menerapkan disiplin positif. Disiplin merujuk pada praktik
mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan dan perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini menerapkan disiplin positif itu bukan seperti yang sering kita katakan, oh jangan, tidak boleh, kamu ingat tidak peraturan kita seperti ini. Nah, tidak seperti itu ya dalam penerapan budaya positif di disiplin positif di sekolah. Jadi lebih mengarah ke anak-anak bagaimana mereka memahami akan kesalahan yang mereka lakukan dan mereka dapat mengambil tindakan dari kesalahan tersebut. Nah, misalkan ada peserta didik kita yang bertengkar dengan temannya. Nah, bagaimana kita membuat peserta didik ini mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalahnya secara positif sehingga mereka bisa menemukan, oh iya, saya yang salah dan saya harus meminta maaf. Seperti itu. Jadi tidak dari kita yang memaksa mereka, oh kamu harus minta maaf dengan si ini, oh, kamu harus berbaikan dengan tidak. Jadi kita mengarahkan saja. Jadi anak-anak yang akan berpikir kritis, mereka mencari tahu, mereka mengkoreksi diri, merefleksi diri bahwa oh saya yang tadi salah ibu guru ya. Bagaimana kalau kamu yang salah? Harusnya apa? Bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kesepakatan kelas. Oh iya bu guru, saya yang harus minta maaf. Nah, jadi anak-anak yang mengeluarkan ide mereka sendiri. Jadi bukan dari kita yang mengarahkan mereka, oh, kamu harus minta maaf, tidak. Jadi mereka sendiri yang berpikir, mencari tahu, oh saya salah dan saya harus meminta maaf, seperti itu ya. Ini mengembangkan budaya positif adalah kebutuhan perubahan di sekolah. Mengembangkan budaya positif di sekolah pada hakikatnya adalah melakukan perubahan positif dalam mencapai visi sekolah yang ideal, yakni sekolah yang dapat mendukung pertumbuhan murid merdeka. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, baik itu budaya positif, kesepakatan kelas tadi ya, itu mengarah pada tujuan pendidikan nasional kita ya, yaitu sesuai dengan yang diejawantahkan oleh kurikulum nasional kita dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan mandiri dan berprofil belajar Pancasila. Dan tentunya pendidikan yang kita lakukan itu harusnya berpusat pada peserta didik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan bisa dicari tahu nanti di Ibu bisa mencari Stephen R. Covey ya, Prince-Centered Leadership 1991. Nanti itu ada artikelnya ya, menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, yang seperti saya tadi, merubah dari teori stimulus. Nah, merubah dari yang kita yang memberikan mereka arahan ke arah mereka sendiri yang akan membuat arahan itu ya, membuat tujuan mereka. Nah, jadi tidak kita lagi yang membuat tujuan mereka, tapi mereka yang akan membuat tujuan mereka. Kita hanya mendampingi, mengarahkan peserta didik kita. Nah, menurut Stephen R. Covey, itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda memiliki berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, itu yang kita ubah tadi, mulai dari bagaimana tata cara kita supaya anak menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemudian bagaimana anak memahami tentang kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri dari rangkaian-rangkaian kata yang sudah disepakati bersama tadi. Ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar tadi salah satunya ya akan kasih sayang. Nah, anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dari kita. Kebutuhan
rasa ingin disayangi di sekolah, dimengerti itu ada ya dari anak-anak kita. Kemudian kebutuhan mereka akan untuk bertahan hidup, nah itu berupa sandang, pangan. Nah nanti ada di slide berikutnya akan saya paparkan. Nah ini dia pengertian dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan rasa sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima merupakan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi anak-anak kita juga punya ambisi ya, dia ingin menjadi seperti apa, seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas dalam dalam kebutuhan akan kemandirian. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin dinikmati apa yang dilakukan. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Ini dia filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dijewantakan sebagai tujuan pendidikan nasional kita. Kembali lagi tadi ya, bahwa pendidikan sejatinya harus selalu berpihak pada murid. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan beberapa penerapan satu konsep mulia yang sekalipun abstrak, namun implementasinya dapat berupa tindak lanjut konkret yang memiliki tujuan yang sangat jelas. Konsep tersebut disebut para ahli sebagai budaya positif. Nah, inilah tadi dia budaya positif itu. Nah, bahwa itu berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kemudian dituangkan ke dalam tujuan pendidikan nasional kita. Menurut Diane Goshen, terdapat 3 jenis motivasi perilaku manusia, antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari antara 3 jenis motivasi perilaku ini, yang sering kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan itu adalah poin yang ketiga, untuk menjadikan peserta didik kita mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kesepakatan kelas yang tadi sudah mereka sepakati dengan kita. Nilai-nilai kebajikan itu bisa berupa disiplin, tanggung jawab, rasa empati, kemudian rasa hormat, kemudian rasa peduli. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang kita harus wujudkan dari peserta didik kita. Nah, jika mengacu pada ketiga jenis motivasi tersebut untuk mencapai terwujudnya budaya positif yang sehat dalam suatu komunitas, terutama instansi pendidikan, maka tentu motivasi yang harus dimiliki adalah motivasi ketiga, yang juga disebut sebagai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri. Nah, sebuah gerakan yang berasal dari dalam diri tanpa adanya intervensi pihak luar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, anak-anak menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa dari kita, seperti itu. Mereka harus meminta maaf berdasarkan keinginan mereka, bukan keinginan kita. Jadi seperti itu ya. Dalam dunia pendidikan, guru harus memahami bahwa pelanggaran nilai yang dilakukan oleh murid adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian, guru harus memiliki posisi kontrol yang ideal dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh murid. Pernah tidak ibu-ibu mengalami kenapa muridnya ini senang mengganggu temannya? Pernah ya tentunya. Nah, apa yang ada dalam pemikiran ibu-ibu pada saat melihat ada peserta didik kita yang sering mengganggu temannya? Mungkin bisa dibantu Bu Seri. Anak seperti itu
kita tetap ya hiperaktif ya, karena dia butuh perhatian sebenarnya. Namun kan di dalam kelas kita kan banyak, jadi kita agak tidak terlalu perhatikan anak tersebut. Jadi dia meminta seperti itu, Bu, untuk diperhatikan ya. Ya, terima kasih Alfons untuk Bu Seli. Betul Bu Seli ya. Jawaban Bu Seli itu mengena ke tadi kebutuhan dasar yang akan kasih sayang. Nah, mereka ingin diperhatikan, mereka ingin kita memberikan waktu kita untuk kamu apa ya nak, seperti apa ya nak, inginnya bagaimana, seperti itu ya. Jadi dia bisa saja melakukan hal-hal yang dianggapnya ini yang akan menarik perhatian guru saya. Nah, dengan dia melakukan mengganggu temannya, pada akhirnya kita akan menghampiri anak itu, seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya hal-hal yang seperti itu harus segera kita atasi supaya anak itu tidak berkelanjutan melakukan seperti itu dalam hal memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan akan perhatiannya tadi, akan kasih sayang tadi. Maka ada satu cara agar anak itu tidak lagi mengulangi dengan cara penyelesaian segitiga restitusi. Di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, ini dia posisi kontrol yang umumnya dimiliki oleh guru. Kita kembali ke sini dulu ya. Sebelum kita mengetahui tentang segitiga restitusi dan bagaimana penerapannya pada permasalahan peserta didik kita harus tahu bagaimana posisi kita terlebih dahulu. Posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik itu di mananya yang harus kita pakai. Apakah kita posisi kontrol pemukul? Apakah kita posisi kontrol teman? Apakah kita posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Apakah kita posisi kontrol pemantau? Ataukah kita posisi kontrol manajer? Tidak ada penjelasan. Di sini akan saya jelaskan saja karena di slide tidak ada penjelasannya. Untuk posisi kontrol penghukum itu biasanya kita akan langsung mengambil tindakan. Begitu melihat ada peserta didik kita yang bandel, yang sering mengganggu temannya, kamu, ayo sini, langsung dicubit atau langsung kamu keliling lapangan, bersihkan sampah yang ada di lapangan karena kamu nakal. Nah, jadi itulah posisi penghukum ya. Sebaiknya jangan kita gunakan dalam mengasuh anak-anak kita ya, apalagi kita adalah anak-anak PAUD. Nah, kemudian posisi kontrol teman. Posisi kontrol ini teman ini cenderung tidak menyelesaikan masalah bagi anak, tetapi hanya akan menghasilkan rasa kenyamanan saja. Kenapa saya mengatakan itu? Sesuai dengan teori yang sudah disampaikan tadi oleh para ahli itu, teman itu dia ketika anak melakukan kesalahan, ya nak, tidak apa-apa, sudah sana kamu main lagi, jangan diulang lagi ya. Hanya sebatas dengan kata-kata dari kita, tetapi tidak ada dorongan dari peserta didik kita. Nah, kemudian posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, ini yang mungkin sering terjadi ya. Aduh, kamu ini kenapa nakalnya? Nah, ibu nanti bisa dimarahin, ibu gepsek kalau kelas kita nih ribut. Nah, artinya kita melemparkan itu ke peserta didik kita. Jadi akan membuat mereka, aduh lah, akhirnya ibu guru kita dimarahin nanti sama kepala sekolah, oleh kita nakal. Akhirnya anak itu merasa diberi beban seperti itu oleh kita. Kita memberi mereka beban dengan membuat mereka merasa bersalah seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol pemantau. Posisi kontrol pemantau ini lebih sering dan lebih cenderung dia ke arah peraturan. Nah, hanya mengingatkan saja. Kamu ingat gak peraturan kita? Tidak boleh ribut. Nah, jadi itu kategori kontrol pemantau. Nah, jadi dia posisi kontrol pemantau itu juga tidak menyelesaikan masalah ya bagi anak didik kita. Tidak membuat mereka kritis dalam berpikir bagaimana mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, kemudian posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini dia akan mengambil tindakan dengan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, dia memvalidasi identitas, kemudian menstabilkan identitas, kemudian dia memvalidasikan tindakan yang salah, kemudian yang ketiga dia menanyakan keyakinan. Jadi di situ guru melakukan 3 tahapan ketika guru itu memegang posisi kontrol seorang
manajer. Artinya dia menstabilkan identitas. Guru tidak memberikan penekanan bahwa anak ini kamu salah. Jadi guru hanya, oh iya seperti itu ya, oh ya tidak apa-apa. Tetapi nah, diingatkan lagi, apakah yang sudah Ananda lakukan itu benar atau tidak. Kembali lagi anak akan berpikir, dia akan mencari tahu. Setelah anak itu mendapatkan dia sudah menyadari tentang kesalahannya, dia sudah tahu apa yang kekurangannya tadi, dia akan baru kita arahkan lagi. Ananda ingat tidak bagaimana keyakinan kelas kita kalau Ananda ingin seperti ini ya. Jadi anak-anak, oh iya Bu Guru betul, saya tidak boleh berkeliaran di kelas itu. Oh saya harus menjaga kenyamanan sekolah. Itu kemarin yang kita sepakati ya Bu ya dengan teman-teman. Anak-anak akan kembali mengingat itu kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kita akan kembali ke restitusi. Secara definisi, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka mampu kembali ke dalam kelompoknya itu tanpa ada rasa tekanan, tanpa ada rasa bersalah, tetapi anak itu malah membawa hal yang positif setelah mereka mampu menyelesaikan permasalahan mereka tadi dengan arahan dari guru yang mengambil posisi kontrol tadi. Nah ini langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, secara sistematis langkah restitusi terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas berguna untuk mengubah dari identitas gagal menjadi orang yang sukses dengan proses refleksi. Nah, proses refleksi yang saya bilang tadi, anak-anak mencari tahu sendiri apa kesalahannya. Jadi dari mereka yang awalnya merasa gagal, anak-anak itu menjadi kembali ke pemikiran yang positif dan ketindakan yang positif. Kemudian validasi tindakan salah. Nah, bertujuan untuk memahami alasan dibalik tindakan murid. Di sini kita menanyakan seperti tadi. Nah, tidak bisa kita langsung menyalahkan, tetapi kita tentunya mereka punya alasan kenapa mereka seperti itu. Nah, kembali lagi dengan seperti pertanyaan yang saya bilang ke Bu Seli tadi, kenapa Ananda itu dia sering mengganggu temannya, gitu. Nah, ternyata setelah Anandanya mau bercerita, dia saya ibu guru cuek sama aku. Nah, akhirnya kan terungkap apa yang mereka inginkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yakni tahap di mana murid sudah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Setelah pada tahap pertama dan kedua, ia telah mencapai identitas yang sukses dan tindakan salahnya telah divalidasi. Nah, karena sudah tahu ya apa tindakan salahnya. Nah, ini saya ada video yang bisa saya putarkan. Sebentar. Apa kita pakaiannya? Bentar ya, saya kembalikan ke ini dulu. Ke video. Dulunya Bu Eri apa namanya? Itu ya. Ini YouTube ya. Bukan Eri. Oh ini ya. Sudah successfully. Kita coba kali putarkan videonya. Nah ini sebelum saya putarkan, ini ada kasus
studi kasus yang saya lakukan dalam menangani permasalahan yang dialami oleh peserta didik saya, di mana pada saat bermain ada peserta didik itu yang berebutan mainan kemudian berujung dengan memukul temannya. Nah, ini sangat berisiko sekali ya apabila kita biarkan, karena akan terus menerus nanti. Dia kalau ada permasalahan dia akan memukul. Nah, jadi akan menjadi kebiasaan. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Nabila masih ingat tidak ya dengan kelas kita bagaimana kalau mau meminjam barang dari orang lain? Itu ya Nabila ya. Nah, sekarang Nabila boleh kembali ke kelasnya. Tos dulu semua. Nah, itu kasus yang pertama menangani anak yang merebut mainan temannya tadi. Jadi kita menanyakan bagaimana seharusnya ketika dia ingin meminjam mainan, karena dia tadi saya mau pinjam. Nah, kalau pinjam itu kan ada aturannya. Oh, bagaimana kalau ingin meminjam sesuatu dari orang lain? Nah, kebetulan suaranya di situ agak terputus rekamannya kemarin. Di situ dia mengatakan minta dulu seperti itu. Nah, itu betul. Nah, jadi sebelum itu juga melatih anak-anak ya, ketika dia ingin memakai atau mengambil barang dari orang lain, dia harus meminta dulu. Jadi anak itu dia mengungkapkan sendiri. Jadi bukan saya yang kamu harus minjam, harus minta. Jadi anak itu bagaimana menurut. Jadi dia berpikir, oh iya saya harus pinjam dulu, oh ya saya harus minta dulu, seperti itu ya. Tidak boleh merebut seperti itu. Nah, ini kasus yang kedua. Si Anissa marah lalu dia memukul Nabila karena mainannya direbut. Memukul Nabila? Oh, merebut mainan Anissa ya. Masa tahu tidak kalau memukul itu boleh apa tidak? Ya, jangan ya, boleh memukul ya. Nah, sekarang karena Anissa sudah memukul Nabila, kira-kira apa yang harus Anissa lakukan? Betul, saya minta maaf. Nah, Anissa sudah bilang ya mau minta maaf. Nah, kira-kira kapan Anissa mau minta maaf sama Nabila? Oke, sekarang Anissa mau minta maaf sama Nabila. Anissa boleh menemui Nabila? Pas dulu sayang. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya bunda-bunda, segitiga restitusi yang tadi saya jelaskan, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu saya tidak memarahi, tetapi saya menanyakan apa alasannya dan bagaimana kronologisnya, seperti itu ya. Kok bisa seperti itu? Jadi kita tidak langsung mengambil tindakan, wah kamu salah, kamu harus begini. Nah, tidak. Jadi anak-anak mencari tahu sendiri. Nah, ini Nah, ini penjelasan saya di awal tadi bahwa anak-anak dengan setelah menemukan jati diri mereka bisa kembali ke kelompoknya tanpa ada rasa tekanan lagi, seperti itu. Jadi mereka bisa kembali menemukan hal-hal baru, hal-hal positif. Oh, saya salah, harus saya minta maaf, seperti itu ya. Oh, saya harus mengakui bahwa saya salah dan saya harus melakukan. Nah, jadi nanti juga kita tanyakan ke anak bagaimana tanggapan mereka setelah kita wawancara tadi. Mereka secara terpisah mengetahui, memvalidasi dan mengidentifikasi serta menanyakan keyakinan tadi. Lalu kita tanyakan ke mereka apa perasaan mereka setelah kita
menyelesaikan, dan mereka juga mampu menyelesaikan permasalahan mereka tadi dengan teknik dan langkah-langkah yang sudah kita gunakan, dan kita sudah memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Anak-anak mengatakan mereka senang ya bahwa ibu gurunya baik ya, tidak memarah-marahi, tidak memukul. Nah, ini refleksi. Nah, dari materi yang sudah kita paparkan pada hari ini, nah saya ambil kesimpulan bahwa budaya positif adalah sebuah lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Budaya positif tidak hanya tentang aturan, tetapi lebih kepada menciptakan suasana yang positif dan memungkinkan setiap orang untuk mencapai potensi terbaiknya. Oke, terima kasih atas atas partisipasi rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dari paparan materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua, dan juga bagi saya juga dalam hal mengasuh peserta didik kita menuju program yang sedang kita laksanakan pada saat ini, yaitu pendidikan peserta didik yang berkarakter profil Pancasila dan terwujudnya Merdeka Mengajar di sekolah kita. Baik, yang sudah disampaikan oleh Ibu Susanti SPD, saya sangat senang sekali karena banyak hal positif yang saya dapatkan, yaitu mengenai tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menambah wawasan bagi saya sebagai pendidik untuk membimbing anak-anak didik saya ke depan. Terima kasih.